Minggu sengsara kedua. Invocavit. Hari ini Minggu, 9 Maret 2025, dengan kalender gerejawi. Minggu sengsara kedua, dengan pembacaan Alkitab, Matius pasal 26, ayat 26 hingga ke-29, dan tema, menyatu dalam pengorbanan Kristus. Kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua, dalam kehidupan peribadahan Minggu Sengsara yang kedua. Kita dipanggil untuk merenungkan dan memaknai bagaimana mengambil keputusan iman di tengah pergumulan hidup dengan memahami karya Yesus dalam masa sengsara hingga kematiannya pada kayu salib di Bukit Golgota. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita pada Minggu Sengsara kedua dari Matius pasal 26, ayat 26 hingga ke-29. Berkorban itu bukan hal yang mudah, apalagi harus berkorban nyawa. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk melakukan suatu pengorbanan yang tidak mudah bagi pribadi, yang sebenarnya tidak ditolong pun, tidak mengubah apa-apa pada diri Yesus. Kata kasarnya berkorban untuk sesuatu yang tidak berarti, namun menjadi berarti karena yang berkorban adalah pribadi yang sangat berarti. Secara khusus pada teks firman Tuhan saat ini, yaitu Matius pasal 26, ayat 26 hingga 29, dikisahkan kepada kita tentang perjamuan malam, perjamuan untuk memperingati peristiwa Israel meninggalkan Mesir atau yang disebut Paskah. Pada Paskah, mereka merayakan peristiwa malaikat maut melewati rumah-rumah orang Ibrani karena darah anak domba telah dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pintu rumah mereka. Dan itu merupakan ketetapan untuk selamanya. Sebelum bait suci didirikan, setiap hari Paskah orang Israel berkumpul di rumah, menyembelih seekor anak domba, menyingkirkan semua ragi dari rumah mereka dan makan sayur pahit yang lebih penting lagi. Mereka menceritakan kembali kisah keluaran luar biasa leluhur mereka dari Mesir dan perbudakan Firaun. Yesus pun melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada kehendak Allah bagi orang-orang Yahudi bangsa pilihan Allah. Pelajaran pertama, menyatu berarti menjadi satu, maka itu untuk dapat menjadi satu dengan pengorbanan Kristus, kita harus dapat menerima dan menjalaninya dengan ketulusan. Sebab hanya orang yang tulus yang dapat menerima segala kepahitan dan penderitaan dengan bersyukur dan percaya pada rancangan indah Allah bagi jalan hidupnya. Kedua, pengorbanan Yesus adalah sebuah bentuk tindakan kasih. Kasih yang rela berkorban demi manusia yang dikasihnya. Maka itu sebagai orang-orang yang percaya, kita memandang dan memaknai pengorbanan Yesus dengan mengasihi sesama dan rela berkorban demi keselamatan jiwa mereka dengan menyelamatkan mereka dari pengaruh dan kuasa kejahatan. Ketiga, pada saat kita ada dalam perjamuan kudus, kita perlu mengucap syukur sebab di dalamnya kita bersyukur untuk karya Allah yang telah menerima dan menebus kita dari kebinasaan akibat dosa. Keempat, sebagai orang percaya kita memiliki tanggung jawab untuk menerima dan menjalani kehendak Allah dengan ungkapan syukur sebab melalui semua keadaan yang kita alami termasuk setiap kesengsaraan dan kesulitan hidup, Allah sedang turut bekerja melalui kehidupan kita untuk mewujudkan rencana penyelamatan bagi dunia dari kebinasaan akibat dosa. Karena itu marilah kita siapkan hati, jiwa dan akal budi untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Selamat menghayati masa raya sengsara Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
dosa dan jutaan insan manusia sebagai bukti kasih-Nya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam seluruh hidup kita. Hosiana. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Shalom. Damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak pada pelayanan minggu hari ini 9 Maret 2025 pada Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. 4 ayat ini mengantar kita pada satu tema menyatu dalam pengorbanan Kristus. Menyatu dalam pengorbanan Kristus. Perlu juga diketahui oleh kita bahwa pada Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama, dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 18, di sana berbicara tentang Abraham diuji atau iman Abraham dicobai. Yang mana berisi tentang bagaimana Allah mengukur kedalaman iman, percaya, dan ketaatan Abraham kepadanya dengan memerintahkan supaya anaknya yang tunggal, Ishak, dikorbankan atau dipersembahkan bagi Tuhan. Tempat yang disampaikan oleh Allah ialah Moria, Gunung Moria. Dan 3 hari perjalanan dari Berseba ke Moria. 80 sampai 86 km. Jarak yang cukup jauh. Dari ketaatan, kesetiaan, dan dengar-dengaran dari Abraham, Tuhan berfirman kepadanya, "Jangan kau bunuh dan apa-apakan anak ini." Dan Tuhan menyediakan domba. Darah domba yang disembelihkan oleh Abraham ini menjadi tanda perjanjian Allah dan manusia. Dan darah domba ini dapat digunakan sebagai korban-korban bakaran, korban sembelihan, korban keselamatan, korban-korban lainnya. Dan inilah yang dirayakan oleh orang Israel dari tahun ke tahun.
sampai dengan peristiwa bangsa Israel keluar dari penjajahan perbudakan di Mesir. Allah memerintah kepada Musa supaya darah anak domba itu dipercik di setiap ambang pintu rumah orang Israel. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kepada bangsa-bangsa lain yang rindu untuk bebas keluar dari penjajahan itu. Kesaksian firman Tuhan mencatat bahwa orang Israel tidak keluar sendiri. Ada suku-suku atau bangsa lain yang turut di dalam. Karena mereka percaya Allah. Mereka percaya Allah yang disembah oleh orang Israel. Maka darah itu menjadi tanda perjanjian. Ketika Allah melihat darah itu di setiap ambang pintu rumah, baik orang Israel maupun non-Israel atau Yahudi, non-Yahudi, maka Allah pasti menyelamatkan mereka. Pengorbanan Ishak yang disaksikan oleh Kejadian 22, Ishak tidak dikorbankan ya. Ishak hanya dibawa untuk bagaimana iman percaya Abraham diuji. Dari ketaatan kesetiaan Abraham, maka kita menerima berkat. Ayat 17-18 dari pembacaan di Kejadian pasal 22. Dikatakan karena engkau taat, engkau tekun, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Bangsamu, sukumu atau keturunanmu akan menduduki daerah-daerah atau bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham, kesetiaan dan ketekunan itu, maka kita menerima berkat makan minum yang berkelimpahan. Dan itu hadir untuk semua orang. Baik yang kita Nasrani atau yang Kristen, Protestan maupun Katolik, maupun juga mereka yang Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu. Berkat makan minum itu dari Abraham, karena Abraham setia. Di pagi hari ini kita mau belajar tentang berkat keselamatan. Makan minum sekarang menjadi ukuran, tapi soal selamat ada di siapa? Pertanyaan yang harus kita renungkan di minggu sengsara Tuhan Yesus dari pembacaan penetapan perjamuan malam. Makan minum, pakai yang berkelimpahan, semua orang boleh menerima, semua agama boleh menerima. Tapi pertanyaannya, mau selamat masuk surga lewat siapa? Hari ini yang kita mau belajar. Orang mau selamat itu hanya satu. Akulah pintu. Kata dia. Bukan pendeta. Kata dia. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia masuk dan keluar akan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Dialah gembala yang baik. Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Maka apa yang dikatakan dalam kesaksian Injil karangan Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Ada 4 ayat saja. Dan hal ini tentunya Yesus sebagai anak Allah, Yesus juga melakukan dan melaksanakan apa yang Allah firmankan. Janji yang telah Allah sampaikan kepada Abraham, tapi juga kepada Musa dan didengar oleh seluruh orang Israel atau orang Yahudi. Maka setiap menjelang perayaan Paskah harus ada makan Paskah. Makan Paskah itu mereka ingat kembali ketika orang Israel keluar dari Mesir. Dari bahasa firman bilang negeri perbudakan. Keluar dari sana. Dan dalam situasi itu mereka karena didesak, bikin roti tidak beragi, makan sayur pahit. Mungkin kita sekarang mau bilang sayur pahit, kita makan apa? Daun pepaya kan? Sayur daun pepaya atau pari. Anak-anak sekolah minggu biasa kita bikin makan Paskah, bukan makan perjamuan. Jadi ibu bapak kadang-kadang kita orang tegur, kita bilang, oh kenapa anak-anak memilih? Itu makan Paskah, bukan makan perjamuan. Bedakan antara makan Paskah dengan makan perjamuan. Kalau makan perjamuan itu roti dan anggur, toh. Tapi kalau makan Paskah kita ada dulu makan roti, makan itu
daun pepaya, kita ada celup-celup, baru kita ada ajar makan. Yang penting pengasuh dengan anak-anak kita makan. Itu Paskah. Itu arti Paskah. Tergesa-gesa mereka keluar. Dan ini yang dirayakan oleh Yesus. Pembacaan kita mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ini kata Yesus. Tapi yang kita dengar di perjamuan kudus, roti yang dipecahkan ini yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan dosa kita. Itu perkataan hamba-hamba Tuhan ketika perjamuan. Perkataan Tuhan Yesus di dalam penetapan perjamuan malam ialah, inilah tubuhku. Yesus memberi satu makna atau arti yang akan menjadi pertanyaan. Ini kita makan roti, guru kok bilang ini kok tubuh. Ini bagaimana? Mungkin sambil pegang roti terus kuliah. Ini guru dibilang ini tubuh. Inilah tubuhku. Dan apa yang dikatakan selanjutnya di ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Makan, minum. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau tadi kita dengar dari Kejadian 22 tentang bagaimana Allah melihat kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan Abraham, lalu bilang, maka engkau diberkati berlimpah-limpah. Jadi berkat itu turun untuk semua, toh? Tapi di kali ini, Yesus bicara di ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Kita baca pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ketika Petrus, Yohanes diharapkan pada mahkamah agama. Dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itu sebabnya Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita semua ketika kita dalam nama Yesus. Kalau iman kita kuat, nama itu meruntuhkan itu, menghancurkan dan menjauhkan semua itu. Tapi kalau kemauan kita kayak ada air di daun keladi, dibimbang, diragu, itu tidak bisa kasih pindah masalah itu. Ini yang harus dipahami oleh kita. Perkataan Tuhan Yesus jelas. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa tidak ada di dalam siapapun. Kalau kita coba memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah. Jadi orang kadang-kadang bilang beramal. Tapi hidup dalam dosa. Hidup dalam kejahatan. Hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam perzinaan, hidup dalam percabulan, hidup dalam penyembahan berhala. Bagaimana? Ini tidak bisa. Orang kasih tapi kali ini dalam kejahatan, bagaimana dia hidup? Jangan kita bilang ini baik si A boleh. Kenapa dia meninggal cepat Kalau dia baik sekali baru. Baik di hadapan kita. Bukan sekedar ucapan,
yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati, di hadapan manusia. Boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Tuhan lihat hati. Tadi saya sampaikan bahwa Kejadian 22 menyaksikan bahwa berkat makan, minum, kelimpahan segalanya itu karena Allah berjanji kepada Abraham. Dan itu milik semua bangsa, semua orang di dunia. Bermacam-macam agama, semua menerima. Tapi jalan untuk mengalami keselamatan dan hidup kekal hanya satu. Yang saudara dan saya panggil dia, ya Aba, ya Bapa, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Siapa menyangkal dia, kau susah seumur hidup. Kau hidup di dunia ini sampai kau meninggal juga kau terdapat tempat di sana. Siapa yang murtad, kau terdapat tempat di sana. Kau boleh cari harta, kau boleh cari kecantikan, kau boleh cari ganting. Tapi kau menyangkal Yesus. Yesus bilang, kau sia, kau salah tuh. Kau keliru tuh. Saya ini yang ngatur jalan. Saya yang bawa kau. Kalau nama itu tidak ada di dalam kopu hati, di dalam kopu roh, bagaimana kopu roh mau dibawa ke sana? Makan minum kan menyatu ke dalam darah dan daging kita, enggak? Atau mungkin coba siapa di antara kita yang hadir ini, kalau makan minum, dia tidak masuk ke dalam tubuh, tapi dia keluar. Makan keluar. Ada? Angkat tangan dulu. Angkat tangan terus ke depan sini cerita kok kesaksian itu. Kalau mungkin makan muntah. Tapi ini kan dimasuk ke dalam usus dulu toh, ke lambung, baru dikeluarkan. Makan itu berhubungan dengan tubuh dan darah kita. Kalau kita sakit-sakit macam Bapak Pendeta sepasang 2 ring begini, itu kan makan harus satu. Makan harus sudah mulai lihat. Banyak garam kita pikir-pikir, minyak goreng juga pikir-pikir. Tapi kalau kita bilang dalam nama Yesus, minyak goreng ke garam kebelah saja. Yang penting Tuhan yang merubah di dalam tubuh. Ini Yesus yang katakan. Penetapan perjamuan ini Yesus mau katakan kepada para pengikutnya pada masa 2025 tahun yang lalu maupun hari ini untuk kita di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Mungkin ada di antara anak-anak kita, pemuda-pemudi yang belum sidi bilang, saya belum makan perjamuan. Bagaimana tubuh dan darah Yesus bisa menyatu di dalam saya? Iman percayamu itu yang akan menghadirkan tubuh dan darah Yesus di dalam dirimu. Makan dan minum pada perjamuan kudus hanyalah simbol. Tapi iman percaya itu, firman yang kita nikmati itu, Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari, bisa terdengar. Iya, dari firman toh. Berarti ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Jadi anak-anak pemuda dan anak sekolah minggu yang belum sidi, kamu sudah apa roti dan atau tubuh dan darah Yesus itu. Karena kamu dengar firman, kamu lakukan firman itu tubuh dan darah Yesus itu. Yang kita orang dewasa yang sudah sidi itu kita mengikuti aturan makan minum perjamuan kudus. Tapi kadang-kadang di perjamuan kudus banyak yang bermain. Ada yang selfie. Ya maksudnya ibu guru selfie minta maaf ya, saya sebut nama. Selfie.
baru kirim, kita lagi perjamuan. Yang ku ganggu-ganggu. Itu sakral, itu kudus. Itu harus konsentrasi kita. Ingat, inilah tubuhku. Inilah darahku. Makanya baca Yohanes 6 ayat 53 sampai 59. Coba baca di situ. Siapa baca cepat dia tahu bagian ini. Kalau yang sudah dapat silakan berdiri dan baca. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 lah. Saya yang kasih ke 59, 58. Terima kasih. Sudah dengar? Sudah baca? Jadi kalau perjamuan dia main-main. Dia main-main HP. Jangan baku kore bicara-bicara. Cerita-cerita. Ini yang menjamin saudara dan saya untuk hidup kekal, toh? Oke, makan minum saya tadi katakan makan minum yang semua kita lihat di sana saudara-saudara Bani Keller juga memiliki sampai harta luar biasa. Yang itu terpengaruh. Tapi kita punya yang menjamin itu untuk masuk surga. Ada amin kan saudara? Dia yang jamin masuk surga. Tidak ada dia pun tidak masuk surga. Kau melihat pintu mana? Tangga sebelah mana? Nah, kita ke Pospel ini bisa banyak jalan. Kita lewat atas itu turun. Dari atas ini turun. Dari sana bisa lewat begini. Dari bawah naik. Tapi ke sana, kau melewat jalan mana? Hanya satu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Bukan pendeta Frans, melalui Tuhan Yesus. Iya toh? Jadi Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua pagi ini, mari kita lihat baik-baik. Kita hadir dengan apa yang ada pada kita. Mungkin hari ini, di minggu ini kita kerja, kita dapat tidak seberapa. Tapi kita tetap percaya, kita punya Yesus tidak kasih tinggal kita orang. Yesus dilihat kau sakit kah? Kau kurang sehat kah? Yesus lihat, oh kau kurang makan minum. Yesus lihat, kasihan pergi sekolah nih hanya minum air putih, makan nasi kosong. Kasihan pergi kerja hanya pergi begitu saja. Tapi kalau ada Yesus di dalam hati, kekuatan akan ada. Sukacita yang baru akan ada untuk kita. Sekalipun yang kau minum itu air putih biasa, air jernih. Tapi karena Tuhan tahu kau kebutuhan, kau harus makan. Tuhan tahu kau harus jaga kesehatan. Maka ketika kau minta di dalam nama Tuhan, Tuhan merubah air itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kesehatan. Itu iman. Tapi bisa bilang begini sungguh-sungguh, oh Tuhan, saya sebenarnya berharap minggu ini saya dapat uang sekian juta kah? Saya datang hanya 50.000 saja. Mengomel, bersungut-sungut Tuhan. Yang ngatur saya ngatur kau. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu menyatu dalam pengorbanan Kristus. Kita melihat arti dari tubuh dan darah Yesus. Tetapi juga
itu menunjukkan dan melambangkan kita harus mencintai. Pertama, cintailah persekutuan. Ya toh, Ibrani 10:25 bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Doa Yesus, Yohanes 17:20-23, orang percaya harus menjadi satu. Mau bilang saya percaya tapi tidak pernah ikut persekutuan. Oh, tidak bisa bikin apa-apa. Karena dengan orang percaya menjadi satu, ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan. Sehingga kita mendengar saudara-saudara dari gereja karismatik itu, ada kuasa dalam darahnya. Tapi kalau darah itu terada dalam diri kamu, tidak ada kuasa. Selalu saya ini jadi pendeta yang sedikit kritisi orang punya cara itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang harus kita ingat di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Kita belajar dari pelajaran firman di Minggu Sengsara yang pertama, berkat makan, minum, dan kelimpahan sebagainya itu menjadi milik semua orang. Tapi berkat untuk menuju ke surga, berkat untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan hanya satu, di dalam nama Yesus Kristus. Hal yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, persekutuan ini Tuhan punya. Kalau kita baca pada 1 Yohanes 1 ayat 3. Persekutuan kami hanya di dalam nama Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Tidak ada dalam nama lain. Jadi jangan lihat, aduh saya paling malas majelis ini, dia yang pimpin ibadah di KSP. Nanti saya mau. Lalu, besok majelis ini lagi, saya mau. Cuma kok mau terus kamu ikut ibadah mana? Majelis kita semua ini sama. Hanyalah tanah, hanyalah debu. Pendeta hanyalah tanah, hanyalah debu. Yang hidup dan bergerak, yang punya kuasa hanyalah Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Mungkin saat kau datang, kau tidak suka dia, tapi pasti sampaikan firman, kau dengar betul macam melotot. Betul. Kalau saudara tidak begini, tunggu serugi sekali. Udah menyesal loh. Jangan ikut kau pikiran. Cintailah persekutuan. Persekutuan itu saudara yang paling dekat. Ketemu susah, lalu saya bilang sama teman, saya punya bawahan di kantor. Kamu kalau tidak rajin sembahyang, kamu rugi. Begitu. Karena kita nanti Tuhan panggil, meninggal, yang ngurus itu persekutuan. Kantor cumanya datang sebentar, kasihan nih. Cerita kau punya keburukan, kau punya kebaikan. Setelah itu pergi. Yang jaga kau siang malam sampai dengan kau dimakamkan itu dari persekutuan, dari gereja kah, dari yang ngurus. Jadi jangan melawan-melawan untuk ibadah. Ibadah itu penting sekali. Hal yang ketiga, Ibu Bapak Saudara-saudari, dari supaya menyatu dalam pengorbanan Kristus adalah hal yang sederhana. Tuhan memberi, Yesus memberi, inilah apa yang ada pada dia. Apa yang dia punyai. Inilah. Kita garis bawahi kalimat itu. Kalau mungkin yang di handphone kasih tanda bintang-bintang supaya di tebal toh. Inilah. Itu menunjukkan, menjelaskan apa yang ada pada kita. Ingat, kita harus memberi. Kadang-kadang kita orang mau menolong orang, kita pikir-pikir. Mau kasih buat pelayanan, pikir-pikir. Kalau itu untuk Tuhan, kenapa kau tahan-tahan? Kenapa takut? Kasih saja toh. Tuhan bilang, ujilah aku. Maliaki 3 ayat 10 toh. Apakah saya buka itu? Sumber itu. Itu saja mau kasih. Amsal 11, 24, 25. Orang yang banyak memberi tidak berkekurangan toh. Jadi tidak berkekurangan. Tuhan tahu kau sudah habis, kau kosong, tapi kau pulang begini. Ini ada apa? Di plastik ini atau di kresek ini ada apa? Oh, Tuhan kasih saya ini. Itu ada cara Tuhan.
Yang penting berikan bagi pekerjaan Tuhan, berikan bagi sesama kita. Hukum kasih tadi bilang, toh, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya 3 hal ini mau menolong kita semua, Bapak, Saudara-saudari. Hal yang perlu digarisbawahi oleh kita, pesan firman Tuhan di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Kita jangan terpengaruh dengan harta yang berlimpah-limpah. Semua itu akan Tuhan berikan. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan pasti tambahkan, toh. Tapi yang indah dalam hidup saudara dan saudari dan saya adalah tidak orang lain akan merampas hak, yaitu pengampunan dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus Kristus menjadi bagian yang indah dalam hidup kita dalam menjalani semua hidup ini. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan apapun yang kita hadapi, yang menyenangkan maupun yang tak menyenangkan, jangan tinggalkan Yesus. Yesus selalu ada bersama, supaya Dia memberkati kita dengan segala kelimpahan, tetapi juga Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan pada akhirnya Dia menyambut kita bersama dengan Dia di rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.